Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa, wa ala alihi wa ashabihi ulil fadli wan nawa, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para pendengar live streaming Ponpes Darun Nahdha Tawalib Bangkinang yang senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada hari yang berbahagia ini pembahasan kita pada program Haqqul Huruf. Bagaimana cara kita mengucapkan huruf-huruf al-hijaiyah dengan baik dan benar. Kemudian apa saja hak-hak yang mesti kita berikan pada setiap huruf ketika kita mengucapkannya. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menuntaskan huruf yang keluar daripada pangkal lidah, yaitu huruf qaf dan huruf kaf. Pada hari ini insyaAllah kita akan masuk ke huruf yang ke-9. Kita akan bahas huruf yang ke-9, urutannya berdasarkan tempat keluarnya, yaitu huruf jim, shin dan huruf ya. Huruf jim, shin dan huruf ya. Huruf ini keluar daripada bagian tengah lidah. Maka pada hari ini insyaAllah kita akan hanya membahas satu huruf saja, yaitu huruf yang ke-9, yaitu huruf jim saja. Dari mana tempat keluar huruf jim ini dengan pasti? Huruf jim seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari di dalam kitabnya Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, di dalam pembahasan makharijul huruf, beliau mengatakan wal wastu fajimus shinu ya waddadu min hafatihi idwaliya. Adapun huruf jim, kata Al-Imam Al-Jazari, itu keluar daripada bagian tengah lidah. Bagian tengah lidah, begitu juga dengan huruf shin dan huruf ya. Namun pada hari ini kita hanya membahas satu huruf saja, yaitu huruf jim saja. Huruf jim berarti keluar dari min wasati al-lisan ma'a ma yuhadhihi min al-hanak al-a'la. Yaitu huruf ini keluar daripada bagian tengah lidah. Ini kita ibaratkan sebagai lidah. Ini pangkal lidah, tengah lidah, kemudian ujung lidah. Maka huruf jim keluar daripada bagian tengah lidah. Kemudian posisinya di mana? Ma'a ma yuhadhihi minal hanak al-a'la. Kita ibaratkan ini adalah langit-langit atas. Itu posisinya ya bertumpu pada langit-langit yang berada di atasnya. Langit-langit yang berada di atasnya. Berarti ini tengah lidah, kemudian di atasnya bertumpu dengan langit-langit yang ada di atasnya, berarti di langit-langit yang bagiannya bentuknya agak melengkung sedikit. Tidak terlalu ke depan dan juga tidak terlalu ke belakang. Jadi huruf jim keluar dari tengah lidah, posisinya berada di atas langit-langit yang berada di atasnya. Atau berpapasan dengan langit-langit yang berada di atasnya. Maka kita ucapkan huruf jim seperti ini. Ad, 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 ad. Bagian tengah lidah, kemudian temukan dengan langit-langit yang berada di atasnya. Dari sinilah tempat keluar huruf jim. Kemudian, apa saja sifat yang mesti kita berikan, yang mesti kita tunaikan pada saat kita mengucapkan huruf jim? Huruf jim memiliki beberapa sifat. Sifat yang pertama adalah jahar, sifat yang kedua adalah syiddah, sifat yang ketiga adalah istifal, sifat yang keempat adalah infitah, sifat yang kelima adalah qalqalah. Kita bahas satu persatu apa yang dimaksud dengan jahar. Jahar adalah inhibas an-nafas 'inda an-nutqi bil harfi. Inhibasun nafas 'inda an-nutqi bil harfi liquwwati al-i'timad 'ala al-makhraj. Yaitu tidak mengalirnya nafas. Tidak mengalirnya nafas pada saat kita mengucapkan huruf jim ini.
Kenapa nafas tidak keluar atau udara tidak keluar? Karena kuatnya tumpuan pada makhrajnya. Ya, ketika kita ucapkan, dia terbaca seperti ini, ad, ad, ad. Jadi ketika kita ucapkan ad, ad, letakkan telapak tangan kita di depan mulut kita, ad, tidak ada udara yang akan keluar. Kalau seandainya udara kita alirkan, ya, hamas, maka akan terdengar suara seperti ini, ad, ad. Maka banyak di antara kita juga yang mengucapkan huruf jim seperti ini, ca, ci, cu. Idza ca, maka ini disebabkan oleh apa? Disebabkan karena mengalirkan udara atau mengalirkan nafas. Maka ini tidak diperbolehkan. Jadi dibaca ja, ja, ya, bukan ca atau aj, aj. Ini adalah kekeliruan. Kemudian sifat yang kedua adalah syiddah. Apa yang dimaksud dengan syiddah? Syiddah adalah inhibas as-sawt 'inda an-nutqi bil harfi liquwwati al-i'timad 'ala al-makhraj fala yamurru al-hawa'u ma'aha, yaitu terputusnya atau tertahannya suara atau suara tidak mengalir. Suara tertahan, suara tidak mengalir. Pada saat kita mengucapkan huruf jim ini, karena kuatnya pada sandaran pada makhraj, maka tidak ada udara yang mengalir bersamaan dengannya. Jadi udara tidak mengalir, suara juga tidak mengalir. Maka terucap huruf jim seperti ini, ad, ad, ad. Oleh karena itu, mesti kita pantulkan huruf ini. Mesti kita pantulkan. Atau dalam istilah ilmu tajwid disebut dengan qalqalah. Maka ini sifat yang ketiga. Jadi qalqalah muncul itu disebabkan karena dua sifat ini. Udara tidak mengalir, jahar, suara tidak mengalir, syiddah, maka tidak mungkin, ya. Kalau hanya udara tidak mengalir, suara juga tidak mengalir, maka suara huruf ini tidak jelas. Ad, ad, maka mesti dipantulkan. Aj, aj, maka munculnya qalqalah karena dua sifat ini. Udara tidak mengalir, maka suara juga tidak mengalir. Sehingga apa? Ketika kita membuka makhrajnya, maka terjadilah bunyi pantulan atau suara pantulan. Inilah yang dimaksud dengan qalqalah. Jadi qalqalah terjadi disebabkan karena makhraj sangat kuat tumpuannya, huruf pada makhrajnya, udara tidak mengalir, suara tidak mengalir, maka ketika kita buka makhrajnya, terjadilah qalqalah atau suara pantulan. Jadi maksud qalqalah adalah اضطراب اللسان بالحرف عند النطق به ساكنا حتى يسمع له نبرة قوية. Yang dimaksud dengan qalqalah adalah getaran atau pantulan yang terjadi pada lidah saat kita mengucapkan huruf jim ini dalam keadaan sukun, sehingga apa? Terdengarlah suara nabrah qawiyah, yaitu tekanan atau pantulan yang begitu kuat. Maka inilah penyebab terjadinya qalqalah. Maka semua huruf yang mesti dipantulkan seperti huruf ba, ya, dal, po dan qaf dan juga jim ini, pasti huruf-huruf ini memiliki dua sifat ini, yaitu sifat jahar dan sifat syiddah. Udara tidak mengalir, suara tidak mengalir, maka terjadilah qalqalah. Dan ini mesti kita pantulkan, karena kalau tidak kita pantulkan maka huruf ini tidak akan keluar dengan sempurna. Kecuali pada huruf hamzah. Huruf hamzah juga memiliki sifat ini. Sifat syiddah dan juga sifat jahar. Namun kenapa tidak diqalqalahkan? Dengan alasan yang telah kita terangkan sebelumnya. Baik karena sebab ilmiah maupun sebab lughawiyah. Bahwasanya orang Arab tidak memantulkan huruf ini karena ada suara yang berlebihan. Menyerupai suara orang yang muntah atau suara orang yang mual pada saat kita mengqalqalahkan hamzah. Oleh karena itu, khusus pada hamzah maka tidak boleh dipantulkan walaupun huruf hamzah memiliki dua sifat ini. Kemudian sifat yang keempat, ya, adalah huruf ini memiliki sifat istifal. Apa yang dimaksud dengan istifal? Adam irtifa' aqsa al-lisan ila al-hanak al-a'la. Fala yartafi' ma'ahu as-sad. Tidak terangkatnya pangkal lidah pada saat kita mengucapkan huruf jim ini. Sehingga apa? Suara pun tidak naik.
Maka tidak boleh kita ucapkan huruf jim ini seperti ini. Ja, ja, ja dengan suara dinaikkan. Kenapa? Karena tidak bisa. Karena pangkal lidah saat kita mengucapkan huruf jim ini merendah atau menurun ke bawah. Sehingga dibaca dengan lembut dengan tipis. Ja, ja, bukan ja. Bukan ditebalkan. Kemudian, sifat yang berikutnya, yang kelima yang dimiliki oleh huruf jim ini adalah infitah. Apa yang dimaksud dengan infitah? Iftirak atau tajafi ma baina al-lisan wal hanak al-a'la fala yanhasiru as-saut bainahuma. Yaitu saling merenggangnya, saling menjauhnya antara permukaan lidah, bagian lidah dari langit-langit atas. Sehingga apa? Tidak menempel bagian permukaan lidah dengan langit-langit atas. Oleh karena itu suaranya pun tidak berkumpul di antara keduanya. Maka tidak boleh kita tebalkan huruf jim ini. Maka kesimpulannya huruf jim adalah huruf tarqiq. Yaitu huruf yang mesti ditipiskan suaranya. Mesti ditipiskan suaranya. Jadi dibaca ja. Ya, temukan tengah lidah dengan langit-langit yang berada di atasnya. Dibaca ja, ja, ji, ju, aj. Maka saat sukun mesti dipantulkan, dikolkolahkan. Jadi kolkolah hanya terjadi pada saat sukun saja. Pada dalam keadaan huruf ini dalam keadaan mati saja. Ya, jadi dibaca aj, aj, ajja, ajji, ajju, ja, ji, ju, aj, ajja, ajji, ajju. Dan mesti kita ucapkan dengan jelas. Itulah cara pengucapan huruf jim. Kemudian berikutnya, kesalahan-kesalahan yang mesti kita hindari pada saat mengucapkan huruf jim. Supaya ini tidak terjadi pada saat kita membaca Al-Quran. Yang pertama, ta'tish al-jim. Yaitu mengucapkan huruf jim menyerupai suara shin. Kenapa bisa menyerupai suara shin? Karena huruf shin, seperti yang kita terangkan tadi, itu satu makhraj dengannya. Nah, maka ini kenapa terjadi? Terjadi ketika kita melepaskan makhraj terlalu berlebihan, ya, maka udara pun akan keluar dengan banyak. Dan ini biasanya terjadi ketika huruf jim ini bertemu dengan huruf ta, sin, dan huruf zai. Maka hati-hati jangan sampai kita mengucapkan huruf jim ini menyerupai suara shin. Contoh, ijtama'u, ijtama'u. Jangan sampai kita baca ijtama'u, ijtama'u. Atau tujza, tujza, tujza. Jangan sampai kita baca tujza, tujza. Ini tidak boleh. Atau ya, jim bertemu sin, rijsan, rijsan. Jangan sampai kita baca rijsan, rijsan. Ini kenapa? Karena terlalu terburu-buru untuk melepaskan makhraj. Ya, ketika tengah lidah ya bertumpu pada makhrajnya dengan langit-langit atas, kemudian kita terburu-buru untuk membukanya sehingga udara lepas begitu saja, maka bisa menyebabkan ya ketika kita mengucapkan huruf ini ya huruf shin yang akan keluar atau suaranya menyerupai suara huruf shin antara jim dengan shin. Ini terjadi karena huruf shin ya satu makhraj dengan huruf jim. Maka cara yang benar adalah dibaca dengan jim. Ya, kuatkan tumpuan pada makhraj, lepaskan secara perlahan sehingga udara tidak mengalir. Ijtama'u, tujza, rijsan. Jadi seperti itu. Kemudian kesalahan yang kedua yang mesti kita hindari pada saat pengucapan huruf jim adalah tidak mengkolkolahkan jim. Tidak mengkolkolahkan jim, terutama pada saat sukun. Ya, maka ini juga salah. Ya, sehingga ketika kita tidak mengkolkolahkan jim, apalagi huruf jim ini berada di akhir kalimat, maka bisa jadi ya huruf ini akan keluar seperti huruf sin. Huruf sin, karena udara terlalu banyak keluar. Udara lepas begitu saja. Contoh, kata ya ujaj. Ya, bisa jadi kita ucapkan tidak dipantulkan suaranya seperti ini. Ujaj. Ujaj. Ya, hampir mirip dengan suara sin.
atau ikhraj. Ikhraj. Maka ketika kita tidak memantulkannya, tidak kuat menumpukan ya makhraj huruf ini pada makhrajnya dan pada langit-langit yang berada di atasnya, maka akan keluar seperti huruf sin atau hamas yang berlebihan. Ikhraj. Jangan sampai dibaca ikhraj. Raj. Nah, ini tidak boleh. Ya. Kemudian ya, kesalahan yang ketiga yang mesti kita hindari pada saat mengucapkan huruf jim ini, ya, jangan sampai kita ucapkan huruf jim dengan suara yang lemah. Dengan suara yang lemah. Terutama ketika huruf jim ini dalam keadaan bertasydid. Dalam keadaan bertasydid dan huruf setelahnya sukun. Atau dia dalam keadaan berharakat sekalipun, kemudian kita ucapkan dengan lemah, maka ini juga tidak benar. Contoh, ya, kita tidak memposisikan dia pada makhrajnya. Ya. Contoh pada kata ja'alu, seharusnya dibaca dengan jelas. Ja'alu. Ada yang membaca seperti ini. Ja'alu, ja'alu, ja'alu. Maka ini tidak benar. Maka mesti dijelaskan lagi. Tempelkan, ya, dekatkan ya permukaan tengah lidah dengan langit-langit yang berada di atasnya. Ja. 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 Ya, jangan ja. Ja'alu. Mesti dibaca ja. Ja'alu. Ja'alu. Atau dalam keadaan bertasydid dan huruf setelahnya sukun. Contoh pada kata yuwajjihhu. Yuwajjihhu. Mesti dibaca dengan jelas. Yuwajjihhu. Yuwajjihhu. Jangan sampai dibaca yuwajjihhu. 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 Ini tidak jelas. Mesti dibaca dengan jelas. Jadi dibaca ja'alu. Ja'alu. Yuwajjihhu. Yuwajjihhu. Jadi dibaca seperti itu. Kemudian juga kesalahan berikutnya, membaca jim tidak dengan jelas. Ya, tidak jelas. Terutama ketika huruf jim ini dalam keadaan bertasydid, ya, dan ketika huruf jim ini beriringan. Contoh pada kata hajajtum. Hajajtum. Mesti dibaca seperti itu. Dengan jelas. Hajajtum. Hajajtum. Ya, jangan sampai dibaca hajajtum. Hajajtum. Ini namanya tidak jelas dan tidak pasti. Mesti dibaca dengan jelas. Hajajtum. Jajtum. Atau ketika dalam keadaan bertasydid, mesti dibaca dengan jelas juga dan dipantulkan. Al-Hajj. 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 Jangan sampai dibaca Al-Hajj. Al-Hajj. Ini tidak boleh. Mesti dibaca dengan jelas. Kemudian kesalahan yang mesti kita hindari pada saat kita mengucapkan huruf jim adalah, ya, jangan sampai kita baca huruf ini dengan suara yang tebal. Terutama ketika huruf ini berdampingan dengan huruf-huruf tafkhim, huruf-huruf tebal, ya. Atau ketika huruf ini berdampingan dengan alif. Jangan sampai kita baca, ya, seperti ini, umpamanya al-fujjar. Dibaca al-fujjar. Ya, dengan suara yang tebal. Ini tidak boleh. Al-fujjar. Ini salah. Mesti ditipiskan suaranya. Sekalipun berdampingan dengan alif. Al-fujjar. Ja. Jar. Ya, al-fujjar. Kemudian contoh lain, la jarama. La jarama. La jarama. Jarama. Ra huruf tebal. Jangan sampai kita baca la jarama. La jarama. Jo dengan suara yang tebal atau menyerupai suara ataupun vokal o. La jarama. Ya, dibaca mesti dibaca dengan ja, tipis, ja, sekalipun berdampingan dengan huruf ra atau huruf tebal yang lainnya. Kemudian kesalahan berikutnya, jangan sampai kita mencampurkan huruf ini, suara jim ini dengan suara dal. Ya, ini ada membaca seperti itu. Contoh pada kata, ya, yaj'alun. Yaj'alun. Ini mesti dibaca jim. Jangan sampai dibaca
Yad'alun. Yad'alun. Ini suara dal jadinya. Mesti dibaca dengan jim. Yaj'alun. Yaj'alun. Kemudian kesalahan berikut yang mesti kita hindari juga, jangan sampai kita baca huruf jim ini ya menyerupai suara ya, karena ya juga satu makhraj dengannya. Ini terjadi kapan? Karena kita tidak memposisikan makhrajnya berada di tengah lidah, kemudian tidak menempelkannya di bagian langit-langit yang berada di atasnya. Ini kalau terlalu ke belakang pun maka huruf ya yang akan keluar, ya, al-masjid. Kemudian kita baca al-masjid. Al-masjid. Nah, ini juga salah. Al-masjid. Al-masjid. Mesti dibaca ji, bukan yi. Al-masjid. Kemudian kesalahan yang terakhir yang mesti kita hindari pada saat mengucapkan huruf jim, jangan sampai kita membaca huruf jim ini dengan suara g atau suara ga. Nah, ini biasanya ya pengaruh daripada logat atau lahja sebenarnya. Seperti saudara-saudara kita yang berada di Mesir, itu biasanya mereka dalam bahasa keseharian mereka, bahasa amiyah mereka, mengucapkan huruf jim ini dengan pengucapan huruf ga. Ya, anta talib jadid. Biasanya mereka seperti itu, ya, orang-orang Mesir, ya, ataupun para masyayikh kita yang dari Mesir mengucapkan hal anta talib jadid, ya, jadid, mereka baca jim dengan ga. Nah, ini juga tidak benar. Ya, tidak masalah umpamanya dalam keseharian, dalam ngobrol, dalam berbicara dengan ga, namun dalam membaca Al-Quran tidak ada toleransinya. Mesti kita baca huruf jim ini dengan suaranya. Itu suara aslinya. Ya, begitulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Itu dibaca dengan ja, ya, dalam membaca Al-Quran. Adapun dalam berbicara dalam keseharian, hiwar biasa, maka silahkan saja, tidak masalah kita. Karena itu adalah pengaruh daripada dialek ataupun lahja. Tapi pada saat membaca Al-Quran, jangan sampai kita baca dan keluarkan huruf ini dengan suara G atau Ga. Contoh, ya, fil masajid. Fil masajid. Jangan sampai dibaca fil masajid. Atau idza jaa nasrullahi wal fath. Jangan sampai kita baca idza jaa. Atau al-mujahidin. Jangan sampai dibaca al-mujahidin. Mesti dibaca dengan jim al-mujahidin. Ya, al-mujah dibaca dengan jim. Kemudian para pendengar live streaming Pondok Pesantren Darun Nahdhah Tawalib Bangkinang yang senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir mari kita praktekkan bagaimana cara mengucapkan huruf jim ini dan beserta contohnya. Contoh dalam keadaan fathah kita baca dengan ja. 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 Contoh wajannah. Wajannah. Ya, dibaca dengan ja. Ja. Wajannah. Wajannah. Kemudian ji pada saat kasrah, ji, ya, suara ke bawah, rahang juga menurun ke bawah, ji. Jangan sampai dibaca dengan j, ya, j, tapi ji. Ji, ya, ji. Contohnya jibillan. 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 Kemudian dalam keadaan dhamma mesti dimonyongkan mulut kita. Ju, ya. Posisikan makhraj dengan benar. Ju, ya, ju. Jangan sampai dibaca cu. Itu tidak boleh. Itu angin terlalu berlebihan atau banyak keluar. Ya, jadi dibaca ja, ji, ju. Contohnya adalah junud. 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 Kemudian pada saat sukun, ya, dibaca dengan dipantulkan qalqalah. Aj. 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 Dibaca ajruhu. Ini contohnya. Ajruhu. Yaj'alun. Yaj'alun. Ajruhu. Ya, ini dalam keadaan sukun ketika jim berada di tengah kata. Dalam keadaan waqaf umpamanya, ya, al-hajj. Al-hajj. Ya, hajj.
mesti dipantulkan dengan kuat. Kemudian ketika bersambung dengan mat, contohnya ja, suaranya mesti tipis juga. Ja, tidak boleh ditebalkan. Jo, ya. Ja'ilun. Kemudian ji, waji'a. Kita ulang. Waji'a. Kemudian dalam keadaan dhammah bersambung dengan waw. Ju. Ya, contohnya wujuhun atau ju'. Wujuhun. Inilah makhraj daripada huruf jim. Kemudian sifat-sifatnya dan kesalahan-kesalahan yang mesti kita hindari. Kemudian cara pengucapan dan pelafalannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama dan dapat kita terapkan dan praktekkan ketika kita membaca Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.